hari ini gitu ya, ketika rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang dibacakan oleh Gus Mus dan Mbak Yeni Wahid, saya melihat ini secara politik gitu ya, itu seperti sebuah umpan lambung kepada pemerintah atau Presiden Jokowi untuk segera menggolkan undang-undang atau peraturan yang melarang di negara ini untuk mengkampanyekan ide-ide khilafah. Ya karena secara organisasi, FPI, HTI memang sudah dibubarkan, tapi pergerakannya, kampanye-kampanyenya, dakwah-dakwahnya, para dedengkot pengasong khilafahnya, itu masih berbicara soal ide-ide khilafah. Selamat malam semuanya. Hari ini sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin sedang berbahagia karena baru saja menyaksikan perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Dan ini adalah perayaan yang luar biasa besar, mewah, megah, dan penting sekali untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena dari sekian banyak orang yang hadir, mulai dari presiden, menteri, bupati, wali kota, gubernur, kemudian ada juga Ibu Megawati, karena ternyata NU memberikan penghargaan kepada Bung Karno, dan kemudian yang mewakili atau menerima penghargaan ini adalah Ibu Megawati langsung. Dan kemudian dari Ibu Megawati saya belajar satu hal, bahwa NU diakui peran dan keterlibatannya dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Karena ada satu cerita Ibu Megawati ketika beliau berkomunikasi atau ngobrol dengan bapaknya, Bung Karno gitu ya. Bung Karno sempat bilang bahwa dulu ketika Ibu Mega masih muda, kecil gitu, beliau sudah terbiasa dengan orang-orang yang datang, tamu yang datang pakai sarung dan kemudian pakai sendal. Itu pasti pejuang, kata Bung Karno, pejuang dari NU gitu. Jadi selain Ibu Mega bercerita soal kedekatan dengan almarhum Gus Dur, bagi saya yang paling penting adalah sebuah pengakuan bahwa Bung Karno mengakui peran Nahdlatul Ulama dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu luar biasa menyatukan sekali pernyataan Ibu Megawati itu gitu ya. Dan kemudian dari sekian banyak orang yang datang ke Sidoarjo kemarin, saya sangat yakin dalam analisa saya, itu yang datang ke sana itu cuma mayoritas adalah pengurus organisasi dari NU. Ya karena NU itu kan ada banyak organisasinya gitu ya, ada PBNU, ada Banser, ada IPNU, Fatayat, dan macam-macam lah. Jadi yang datang kemarin ke Sidoarjo itu mayoritasnya cuma pengurus. Kalau umat NU datang semua ke Sidoarjo, ya nggak muat Sidoarjo. Terlalu kecil gitu. Sementara masyarakat NU itu kan luar biasa besar sekali. Jadi perayaan kemarin itu mayoritasnya hanya dihadiri oleh para pengurusnya. Tapi itu sudah cukup menunjukkan betapa besar kekuatan NU di Indonesia. Ya karena ini adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Jadi ya wajar kalau kemudian membuat kemacetan sampai 5 km katanya dari berita gitu ya. Sampai Erick Thohir harus turun dari mobil dan kemudian memilih jalan kaki karena saking macetnya dan mobil nggak bergerak gitu. Jadi ya itulah sebuah kekuatan yang luar biasa dari NU untuk NKRI. Tapi dari sekian banyak momen, dari sekian banyak pernyataan menarik dari berbagai tokoh, ulama, kiai, atau pidato presiden kemarin gitu ya, yang bagi saya sangat penting dan luar biasa kuat sekali, emosional sekali, yaitu adalah satu pernyataan rekomendasi dari Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang langsung dibacakan oleh dua tokoh yang sangat-sangat identik dan kental sekali dengan NU, yaitu Gus Mus dan Mbak Yeni Wahid. Gus Mus ini bertindak sebagai mustasyar NU, beliau adalah ulama di NU dan saya tahu sangat-sangat menyatukan sekali gitu ya. Karena yang mungkin paling kita ingat itu ketika ada muktamar, kemudian terjadi ribut-ribut gitu ya. Itu yang kemudian menyelesaikan permasalahan itu, menyelesaikan ribut-ribut ini adalah Gus Mus. Gus Mus waktu itu sempat bilang, kalau saya harus mencium kaki kalian semua, saya akan cium satu-satu. Yang penting NU itu damai. Wah, itu adalah sebuah pernyataan yang luar biasa emosional bagi saya pribadi dan mungkin juga masyarakat NU, karena setelah itu muktamar NU relatif nggak ada masalah gitu ya. Dan ketika itu terjadi, ketika muktamar ribut-ribut itu terjadi, ya setelah itu langsung damai lagi gitu. Jadi
Ketika Muktamar Internasional Fikih Peradaban kemarin dibacakan oleh Gus Mus dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan oleh Mbak Yeni Wahid dalam bahasa Indonesia, ini bagi saya adalah sebuah pernyataan sikap dari NU yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat sangat-sangat menyatukan dan mungkin memastikan untuk minimal satu abad ke depan, 2 abad ke depan, NKRI ini tetap NKRI. Karena salah satu rekomendasi dari Muktamar Internasional Fikih Peradaban adalah NU menyatakan bahwa mereka menolak negara khilafah. Mereka tidak bisa menerima ide atau gagasan menjadikan negara-negara di dunia bersatu menjadi negara khilafah. Dan itu sudah tidak relevan dengan fikih, dengan peradaban yang modern seperti sekarang. Karena yang paling penting bagi NU adalah sebenarnya tujuan kita ke depan adalah kesejahteraan bersama. Entah itu muslim, non-muslim. Jadi tidak lagi berpikir soal khilafah dan hanya berfokus kepada kesejahteraan umat Islam di dunia. Dan ini bisa dilihat dari contoh ISIS misalkan ketika membuat upaya atau kampanye khilafah di dunia. Itu kan pada akhirnya hanya berakhir dengan perang. Ya karena negara-negara di dunia ini kan sudah terbentuk gitu ya. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Cina, Rusia, Amerika gitu ya, dan banyak lagi negara-negara itu. Jadi kalau kita mau mengupayakan atau mengkampanyekan negara khilafah, maka mereka akan berhadapan dengan perang gitu. Ini mau nggak mau. Kenapa? Karena negara sudah terbentuk dan setiap negara punya pertahanan masing-masing, punya militer masing-masing. Sehingga ketika ada upaya untuk mengubah sistem negara, mengubah kedaulatan, ya maka mereka akan berhadapan dengan militer dan ini pasti terjadi perang. Dan bagi NU ini tidak sesuai dengan syariah atau agama Islam. Tujuan kita beragama, tujuan kita menegakkan syariah Islam adalah kesejahteraan untuk semua. Dan ide atau gagasan negara khilafah itu kemudian secara tegas ditolak oleh NU. Bagi saya ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa karena saya terus terang menunggu pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Ya memang sih sebenarnya tokoh-tokoh NU itu sudah jelas gitu ya, secara pribadi atau orang per orang sudah tegas mengatakan menolak negara khilafah, menolak ide-ide khilafah gitu ya. Itu satu orang per orang sudah menyatakan itu, tapi belum yang kemudian menyatakan atas nama NU seperti ini gitu. Jadi kalau hari ini kemudian ditegaskan NU menolak negara khilafah, ini bisa mematahkan narasi-narasi yang selama ini dikampanyekan oleh pengasong khilafah. Karena seolah-olah kalau kita menolak khilafah, itu kita dianggap menolak agama Islam. Kita dianggap menolak ajaran Nabi Muhammad. Gitu. Itu yang dikampanyekan sama pengasong khilafah. Ya seperti Felix dan kawan-kawan itu gitu ya. Nah hari ini ulama NU kemudian memberikan pernyataan sikap gitu ya lewat rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pada intinya mereka menolak negara khilafah. Jadi kalau bagi saya gitu ya, kalau kita diberikan pilihan antara ulama NU atau tokoh-tokoh NU, kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU dengan ustadz-ustadz 212, HTI, FPI dan sebagainya, saya pasti lebih percaya dengan ulama-ulama NU gitu. Ya karena untuk jadi ulama, kiai, ustadz di NU itu luar biasa berat. Itu harus jelas tuh silsilahnya dari mana, dia ngaji di mana, nyantri di mana, keilmuannya harus jelas. Kalau di 212 tinggal pakai surban udah jadi ulama. Jadi ya kalau kita diberikan pilihan, pilih ikut kiai yang mana, jelas saya ikut kiai dari NU gitu ya. Dan dari pernyataan ini, dari pernyataan NU yang menolak tegas negara khilafah, ini menjadi satu garis yang sangat-sangat jelas, garis batas yang sangat jelas antara NU dengan orang-orang yang ngaku-ngaku NU atau orang-orang oknum yang memanfaatkan NU. Ya karena selama ini ada juga beberapa ustadz gitu ya yang masuk ke NU, mendekati tokoh-tokoh NU, terus kemudian ngaku-ngaku NU gitu. Tetapi kemudian masih mengkampanyekan atau masih menerima ide-ide khilafah. Ada banyak tuh. Ya salah satunya sebut saja inisialnya Abdul Somad. Ada beberapa lah. Tapi kan sekarang setelah NU dalam perayaan 1 abad NU menegaskan bahwa rekomendasi mereka menolak negara khilafah, ini menjadi satu garis batas yang sangat jelas. Jadi ke depan kita tidak lagi bicara soal khilafah. Kalau ada orang bicara soal khilafah, mengkampanyekan khilafah, itu pasti bukan NU. Itu pasti bukan orang-orang yang paham soal agama Islam dan
bukan bagian dari Nahdlatul Ulama. Jadi ini sangat penting bagi saya karena orang-orang yang mengkampanyekan khilafah itu selalu ngaku-ngaku NU gitu. Ya mereka coba ngikuti ritual NU yang wisata religi gitu ya, ziarah kubur dan sebagainya. Tapi pada akhirnya orang-orang calon korban doktrin khilafah ini itu kemudian diakhiri dengan kampanye-kampanye khilafah gitu. Mereka diajak jalan-jalan, misalkan wisata religi gitu ya, ziarah. Terus habis itu tapi di bis tuh dikasih doktrin, wah kita harus menegakkan khilafah, negara khilafah untuk kemajuan bangsa dunia, umat Islam di dunia. Nah, tapi hari ini itu sudah bisa di stop gitu dan tidak bisa dilanjutkan lagi karena NU anti atau tidak bisa menerima gagasan negara khilafah. Dan secara politik gitu ya, ini juga sangat-sangat krusial dan penting sekali. Karena selama ini gitu ya, negara pemerintah ini ya itu selalu dihadap-hadapkan dengan pilihan yang rumit, yang susah gitu. Karena kalau misalkan negara pemerintah menindak orang-orang yang mengkampanyekan ide-ide khilafah, itu kan nanti bisa dispin, digoreng-goreng seolah-olah mereka ini anti-Islam. Wah, ini komunis gitu ya, anti dengan ajaran Nabi Muhammad dan sebagainya gitu. Itu kan narasi-narasi yang berkembang di kelompok pengasong khilafah. Dan negara atau pemerintah nampaknya selama ini ragu-ragu untuk menegakkan untuk tegas kepada kelompok orang-orang yang pro dengan khilafah atau ingin mengganti sistem Indonesia, sistem negara di Indonesia. Yang coba ingin mengganti undang-undang, kemudian mengganti Pancasila dan sebagainya. Itu negara tuh masih ragu-ragu, takut dianggap sebagai anti-Islam. Nah, sekarang organisasi Islam terbesar di dunia menyatakan menolak negara khilafah. Ini bagi saya adalah modal yang sangat besar kepada pemerintah dan negara ini untuk tegas ke depannya kepada siapapun yang mengkampanyekan ide-ide khilafah. Karena sekarang di PNS kita, di BUMN gitu ya, kadang-kadang masih ada juga ustadz-ustadz yang sudah jelas dia mengkampanyekan khilafah, malah diundang di perusahaan-perusahaan BUMN misalkan, malah diundang di masjid-masjid BUMN. Ini kan aneh gitu, negara kok malah memfasilitasi orang-orang yang ingin merusak negaranya sendiri. Gak boleh kayak gitu. Nah, hari ini gitu ya, ketika rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang dibacakan oleh Gus Mus dan Mbak Yeni Wahid, saya melihat ini secara politik gitu ya, itu seperti sebuah umpan lambung kepada pemerintah atau Presiden Jokowi untuk segera menggolkan undang-undang atau peraturan yang melarang di negara ini untuk mengkampanyekan ide-ide khilafah. Ya karena secara organisasi, FPI, HTI memang sudah dibubarkan. Tapi pergerakannya, kampanye-kampanyenya, dakwah-dakwahnya, para dedengkot-dedengkot pengasong khilafahnya, itu masih berbicara soal ide-ide khilafah. Dan pemerintah, polisi atau aparat kita tidak bisa menindak ini. Karena nggak ada aturan yang jelas soal ide khilafah. Mereka berlindung di balik demokrasi, yang kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Sehingga ketika mereka berkampanye soal ide khilafah itu dianggap bagian dari kebebasan berpendapat, demokrasi. Padahal mereka sebenarnya anti dengan demokrasi gitu ya. Jadi setelah ini gitu ya, bagi saya Presiden Jokowi yang sudah mendapatkan umpan lambung dari Nahdlatul Ulama terkait ketegasan Nahdlatul Ulama terkait negara khilafah, menolak negara khilafah, mestinya setelah ini Presiden Jokowi atau pemerintah bisa tegas memberikan undang-undang peraturan yang jelas menolak, melarang dengan tegas terkait orang-orang yang mengkampanyekan khilafah. Ya terserah lah gimana baiknya diatur lah lewat undang-undang, lewat perpres atau apapun itu, ya silakan aja gitu. Itu kebijaksanaan atau keputusan presiden dan pemerintah. Jadi itu nilai besar dari satu abad NU kemarin gitu. Secara politik, secara kekuatan kesolidan NKRI menjaga negeri ini tetap merah putih, itu semua ada dalam satu panggung satu abad Nahdlatul Ulama kemarin. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Gus Mus, kepada Mbak Yeni yang sudah membacakan rekomendasi itu. Ini bagi saya luar biasa sekali. Dukungan NU kepada negeri ini luar biasa sekali gitu. Jadi ya semoga dengan pernyataan NU ini kemudian pemerintah berani ke depan untuk melakukan tindakan-tindakan atau memberikan kebijakan yang sesuai untuk menjaga negara Indonesia agar tetap NKRI seperti sekarang. Itu karena ini adalah keputusan yang
berat mungkin bagi NU gitu ya. Jadi kalau orang per orang mungkin ya gampang mereka bicara aja. Tapi secara organisasi dan kemudian lewat muktamar ini pasti nggak mudah. Pasti melewati beberapa perdebatan dan perbedaan pendapat. Tapi pada akhirnya kemudian diputuskan dan ini tegas sekali untuk menjaga NKRI. Padahal sebenarnya kalau NU mau memanfaatkan atau berpikir soal politik praktis, NU bisa saja setuju dengan negara khilafah. Karena kalau kita kemudian NU mengkampanyekan negara khilafah gitu ya, itu yang paling diuntungkan jelas NU. Karena dia adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Ya jelas dia yang paling untung, minimal untuk skala Indonesia, yang paling diuntungkan ya NU. Dia akan punya kekuasaan dan berkuasa dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi itu semua tidak dilakukan. Tapi itu semua kepentingan-kepentingan itu kemudian dihilangkan, dikesampingkan, karena NU mengedepankan soal kesejahteraan dan keamanan, kedamaian untuk bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, untuk satu umpan lambung menolak khilafah yang disampaikan oleh NU ini harus dijawab oleh Presiden Jokowi. Harus segera dijawab sebelum sebelum dingin gitu, ibarat makanan nih masih anget-angetnya nih. Ya, kalau misalkan besok Pak Jokowi sudah menyatakan sikap terima kasih atau mendukung dengan pernyataan NU, maka ke depan soal bahasan negara khilafah di Indonesia itu mungkin bisa benar-benar kita tumpas dan hapuskan selama-lamanya abadi NKRI dan NU ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.